Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Marsya dengan NPM 452421030. Di sini saya akan menjelaskan metode sistem persamaan linear, metode eliminasi Gauss-Jordan dengan 3 persamaan. Di sini ada pengertian sistem persamaan linear atau SPL. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki variabel yang sama dan harus disesuaikan secara bersamaan. Nah, di sini ada bentuk SPL-nya dengan 3 variabel. Lalu ada keterangannya, itu ada X, Y, Z itu variabel, ABC itu koefisien, dan D itu konstanta. Nah, selanjutnya ada matriks augment. Matriks augment adalah gabungan antara matriks koefisien dan kolom konstanta dalam suatu sistem persamaan linear. Misalnya terdapat SPL 2x plus y plus 3z sama dengan 286.000. Nah, di sini ada bentuk matriks augmentnya. Nah, 3 kolom pertama itu merupakan koefisien variabel, kolom terakhir merupakan nilai konstanta, garis vertikal menunjukkan pemisah antara koefisien dan konstanta. Nah, di sini ada operasi baris elementer atau EBE. Dalam metode Gauss-Jordan terdapat 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengubah bentuk matriks tanpa mengubah solusi SPL. Nah, jenis OBE itu yang pertama pertukaran 2 baris R1 menukar R2, yang kedua perkalian sebuah baris dengan konstanta tidak nol, contohnya itu R1 dikali 2, dan yang ketiga menambah kelipatan suatu baris ke baris lain, contohnya itu R2 plus 3R1. Nah, digunakan untuk menghilangkan elemen di atas atau di bawah pivot sehingga terbentuk matriks identitas. Selanjutnya ada eliminasi Gauss-Jordan, di mana eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara mengubah sistem persamaan ke dalam bentuk matriks augmented. Kemudian melakukan operasi baris elementer hingga matriks berubah menjadi matriks identitas. Nah, pada metode ini solusi dapat diperoleh secara langsung tanpa melakukan substitusi balik karena matriks akhir sudah terbentuk RRIF atau echelon baris tereduksi. Tujuan metode Gauss-Jordan yang pertama menyelesaikan SPL secara sistematis, yang kedua mempermudah perhitungan dengan matriks, yang ketiga mendapatkan solusi secara berlangsung, yang keempat mengurangi kesalahan dalam proses perhitungan. Selanjutnya di sini ada langkah menggunakan Gauss-Jordan. Yang pertama itu mengubah sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks augmented. Selanjutnya menentukan elemen pivot dalam kolom pertama, mengubah nilai pivot menjadi 1 jika belum bernilai 1, menghilangkan semua elemen di bawah pivot menggunakan OBE, mengulangi langkah tersebut untuk kolom berikutnya hingga semua pivot bernilai 1, menghilangkan elemen di atas tiap pivot sehingga diperoleh matriks identitas, membaca nilai variabel secara langsung dari kolom terakhir. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus penentuan harga minuman di cafe Chocolate and Cream. Pada studi kasus ini digunakan 3 jenis minuman dari menu Chocolate and Cream, yaitu Coffee and Spinner sebagai variabel X, Tiramisu Latte sebagai variabel Y, Hojicha Latte sebagai variabel Z. Nah, harga masing-masing minuman belum diketahui oleh pelanggan. Untuk menentukan harga tersebut digunakan data transaksi dari 3 pelanggan yang membeli kombinasi minuman yang berbeda. Berdasarkan data transaksi tersebut akan dibentuk sistem persamaan linear dan diselesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini ada pelanggan 1, dia memesan Coffee and Spinner 2, Tiramisu Latte-nya 1, Hojicha Latte-nya 3. Nah, totalnya itu 286.000. Nah, data transaksi tersebut digunakan untuk menentukan sistem persamaan linear dengan 3 variabel yang selanjutnya akan diselesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan kelebihan eliminasi Gauss-Jordan dulu. Yang pertama itu solusinya diperoleh secara langsung. Nilai setiap variabel dapat langsung diketahui setelah matriks berubah menjadi matriks identitas, sehingga tidak memerlukan proses substitusi balik lagi. Yang kedua, langkah penyelesaian sistematis. Proses penyelesaian dilakukan secara berurutan dengan OBE sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan perhitungan. Karena tidak memerlukan substitusi balik, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan lebih kecil. Yang keempat,
mudah diterapkan pada perangkat lunak seperti aplikasi Octave, MATLAB, ataupun Excel. Nah, yang kelima digunakan untuk SPL dengan banyak variabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian Excel ini. Di sini ada studi kasus penerapan metode eliminasi Gauss-Jordan dengan minuman di cafe chocolate and cream. Nah, dari informasi yang diperoleh dari 3 persamaan linear, ini ada variabel X yang menyatakan harga coffee and spinner, lalu ada variabel yang menyatakan harga tiramisu latte, variabel Z menyatakan harga hojicha latte. Nah, di sini ada matriks augmented. Selanjutnya 3 persamaan tersebut saya ubah ke dalam bentuk matriks augmented ini. Nah, kolom pertama sampai kolom ketiga itu merupakan koefisien variabel X, Y, dan Z, sedangkan kolom terakhir merupakan nilai konstanta dari setiap persamaan. Nah, bentuk matriks ini menjadi dasar proses eliminasi Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya ada proses eliminasi. Setelah matriks augmented ini, saya melakukan proses elementer satu persatu menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada setiap langkahnya, saya menulis rumus Excel yang digunakan sehingga proses hitungannya dapat dilihat secara jelas. Yang pertama itu menghitung, langkah pertama menukar baris pertama dengan baris kedua agar pivot pertama itu bernilai 1, kemudian selanjutnya saya mengubah elemen di bawah pivot menjadi 0 menggunakan operasi baris elementer. Selanjutnya setiap perubahan matriks dihitung menggunakan rumus Excel sehingga proses dilakukan secara sistematis. Nah, selanjutnya di sini ada matriks identitas juga. Setelah seluruh operasi selesai dilakukan, bagian matriks menjadi matriks identitas. Hal ini menunjukkan bahwa proses eliminasi Gauss-Jordan sudah dilakukan. Nah, hasil akhirnya itu X itu memperoleh 48.000, yaitu memperoleh 55.000, dan Z itu memperoleh 45.000. Artinya harga coffee and spinner adalah 48.000, tiramisu latte 55.000, dan hojicha latte 45.000. Nah, selanjutnya di sini ada grafik atau visualisasi harga minuman di cafe chocolate and cream. Selain melakukan perhitungan, saya juga melakukan grafik ini. Nah, grafik ini menampilkan koefisien dari setiap persamaan. Nah, sumbu horizontal menunjukkan baris persamaan, yaitu R1, R2, R3, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai koefisien yang masing-masing variabelnya. Nah, kemudian series X, series Y, dan Z ini, series X menunjukkan nilai koefisien variabel X pada setiap sistem persamaan. Series Y itu menunjukkan koefisien variabel Y, series Z itu menunjukkan koefisien variabel Z. Nah, grafik digunakan untuk mencari solusi persamaan linear. Grafik juga berfungsi sebagai visualisasi data awal agar koefisien setiap persamaan dapat dibandingkan dengan lebih mudah, sedangkan hasil penyelesaian tetap diperoleh melalui proses eliminasi Gauss-Jordan. Nah, berdasarkan proses yang dilakukan di Excel ini, metode eliminasi Gauss-Jordan sudah berhasil mengubah sistem matriks menjadi matriks augmentasi menjadi matriks identitas. Nah, di sini itu ada select data, di sini ada seri 1, saya mengambilnya dari matriks augment awal ini yang X, Y, Z, seri 1 sampai seri 3. Nah, di sini ada ada variabel X, Y, dan Z juga. Di sini saya mengambil dari matriks akhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi di Octave. Dalam perhitungan di Excel sudah selesai. Nah, di sini ada header. Pertama itu ada header di mana ada CLC, clear and close all. Nah, pada awal program, perintah utama CLC ini digunakan untuk membersihkan tampilan
combine window sehingga hasil sebelumnya tidak tercampur. Nah, clear itu berfungsi untuk menghapus seluruh variabel yang tersimpan di memori agar program dimulai dari awal. Sedangkan close all itu digunakan untuk menutup semua jendela grafik yang masih terbuka. Nah, selanjutnya di sini ada sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, itu untuk menampilkan judul program, identitas, serta informasi studi kasus agar tampilan di Combine menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini saya menuliskan sistem persamaan linear. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan kembali sistem persamaan linear yang akan diselesaikan. Persamaan ini sama seperti yang saya sudah jelaskan di Excel tersebut. Ada variabel X, Y, dan Z juga. Nah, selanjutnya ada membentuk matriks. Di sini kemudian seluruh persamaan saya ubah ke dalam bentuk matriks augmented. 3 kolom pertama itu merupakan koefisien variabel X, Y, dan Z. Sedangkan kolom terakhir merupakan nilai konstanta atau ruas kanan persamaan. Nah, selanjutnya di sini ada eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini ada pada bagian ini program menjelaskan operasi baris elementer sesuai metode eliminasi Gauss-Jordan. Operasi dilakukan sama persis saat saya melakukannya di Excel, yaitu menukar baris dengan suatu konstanta, kemudian mengurangi dan menambahkan baris lain agar setiap elemen bawah dan di atas pivot berubah menjadi 0. Nah, selanjutnya di sini ada matriks identitas. Seluruh proses eliminasi selesai. Nah, di proses matriks identitas pada sisi kiri itu hal ini menunjukkan bahwa proses eliminasi Gauss-Jordan sudah dilakukan. Sedangkan kolom terakhir itu menjelaskan berisi nilai akhir dari masing-masing variabel. Nah, terus selanjutnya di sini ada menampilkan visualisasi grafik yang ada di Octave. Saya akan menampilkan visualisasi ini. Menggunakan plot, data yang digunakan berasal dari matriks awal, yaitu koefisien setiap persamaan. Nah, selanjutnya di sini ada perintah plot juga untuk menggambar grafik setiap baris persamaan, sedangkan hold on berfungsi untuk agar seluruh garis dapat ditampilkan dalam satu grafik tanpa saling menggantikan. Selanjutnya di sini menunjukkan judul grafik juga, nama sumbu horizontal, serta nama sumbu vertikal agar mudah dipahami. Dan terakhir saya menambahkan legend ini, legend seri 1, seri 2, seri 3, X, Y, dan Z itu digunakan sebagai penanda koefisien masing-masing variabel. Nah, dari grafik yang sudah muncul ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan Octave menghasilkan nilai yang sama dengan perhitungan awal yang ada di Excel. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa eliminasi Gauss-Jordan sudah saya selesaikan setiap persamaan linear pada studi kasus penentuan harga minuman di Cafe Chocolate and Cream. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan salah satu metode yang efektif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan mengubah persamaan ke dalam bentuk matriks augmented dan menggunakan operasi baris elementer atau EBE hingga diperoleh matriks identitas. Keunggulan metode ini adalah solusi setiap variabel dapat diperoleh secara langsung tanpa memerlukan proses substitusi balik. Nah, pada studi kasus penentuan harga minuman di Cafe Chocolate and Cream ini, metode eliminasi Gauss-Jordan berhasil digunakan untuk menentukan harga coffee and spinner, tiramisu latte, dan hojicha latte. Berdasarkan data transaksi 3 pelanggan itu, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan nyata secara sistematis, akurat, dan mudah diimplementasikan secara manual
pun menggunakan perangkat lunak seperti Octave. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.